Shalom, apa kabar kamu? Ya, saya senang banget ketemu kamu di video ini dan di channel saya ini. Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan terus dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, kali ini saya mau bicara tentang menderitanya orang yang hidupnya dalam sakit hati. Ya, dalam dendam, kebencian, amarah, kepahitan, tidak mau mengampuni. Wow, itu hidupnya akan sangat buruk ya, dan sangat menderita. Ya, langsung aja saya akan bacakan sebuah artikel. Saat kita marah, membenci, takut, dan cemas, maka tubuh kita menghasilkan noradrenalin, hormon yang sangat berbahaya, bahkan racun tingkat kedua setelah bisa ular. Racun ini dapat merusak organ tubuh, membuat sakit, cepat tua, dan cepat meninggal. Nah lo, guys, bagi kamu yang masih nggak mau mengampuni, masih memilih untuk membenci, masih memilih untuk menyimpan kesalahan orang lain, mendendam, ya, masih marah di dalam hati, ada kepahitan, ada luka batin. Nah, ini dia, serem banget. Bahaya nih kamu, ya. Kamu seperti menghasilkan racun, ya, di dalam tubuhnya. Itu akan merusak organ kamu. Ini menurut penelitian, ya. Dan membuat kamu sakit, cepat tua, dan cepat meninggal. Ada orang-orang yang kayaknya gampang sakit. Habis sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Tubuhnya lemah banget. Nah, sebenarnya karena mungkin adalah dia ada amarah, ada kebencian. Ya. Ada juga orang yang sudah terlihat tua, jauh terlihat tua daripada umur sebenarnya. Ya mungkin karena ini ya, salah satunya. Cepat meninggal. Waduh. Lalu saya punya dampak sakit hati. Ini artikel yang lain. Yang pertama, rohani nggak bisa bertumbuh. Ya, karena seperti ada penghalang, ada tudung, sehingga rohani itu stagnan, mentok gitu. Lalu selanjutnya nggak bisa senyum lepas, seperti ada yang menahan di dalam dirinya. Lalu selalu mengasihani diri sendiri. Bukan mengasihi diri sendiri ya. Kalau mengasihi diri sendiri itu bagus. Kalau sakit ya istirahat, minum vitamin, bahkan ke dokter ya. Itu mengasihi diri sendiri. Tapi kalau mengasihani itu negatif. Selalu memandang dirinya kurang, jelek, negatif, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya, orang yang sakit hati itu temennya sedikit. Iya, kasihan banget nih. Kenapa sih? Karena orang malas berteman sama dia. Kenapa? Karena perkataannya itu ketus, perkataannya itu judes, pahit, menyerang, ya, curigaan sama orang. Nah, temennya sedikit, ya, nggak mau orang deket-deket sama dia. Kalau deket-deket nanti terluka. Kenapa? Karena orang tersebut itu sebenarnya sedang terluka, maka dia akan melukai. Betul nggak? Ya. Lalu bisa dikuasai roh jahat loh. Orang yang nggak mau mengampuni, yang punya luka batin, dendam, amarah, kebencian, pengen balas dendam, ya. Kepahitan, hatinya pahit, ya, hatinya gelap, hatinya kotor gitu. Ya, dia bisa dikuasai kuasa gelap. Itu seperti celah terbuka dan iblis bisa masuk ke dalamnya. Ya. Banyak orang yang sedang patah hati, sakit hati, salah satunya teman saya, diputusin pacarnya, dia benci banget. Ya, tiba-tiba dia kerasukan kuasa kegelapan. Roh jahat masuk dalam dirinya. Dan ketika manifestasi, roh jahat itu bilang gini, saya pengen orang ini membunuh mantan pacarnya. Widih, serem banget. Ya, jahat banget, ada roh jahat itu yang menguasai dirinya.
Yang selanjutnya, dia tidak bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia bisa pelayanan. Ya, dia bisa melayani Tuhan, dipakai Tuhan sih, tapi gitu-gitu aja. Nggak bisa maksimal, nggak bisa sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, ini adalah dampak negatif ya dari orang yang menyimpan kesalahan orang lain, nggak mau mengampuni, sakit hati, ada kebencian dan dendam. Ya. Nah, teman-teman, lebih dari itu semua, ayat Alkitab firman Tuhan ngomong gini di Ayub 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, Alkitab yang ngomong loh, kalau kamu sakit hati ya, ada kebencian, ada kemarahan, gak mau mengampun, itu orang bodoh. Bodoh, Alkitab menyebutnya orang bodoh. Mungkin saya menyadari bahwa sebab sakit hati itu pilihan. Betul, orang bisa nyakiti kita, tapi yang membuat kita terluka itu sebenarnya diri kita sendiri yang membiarkan kita terluka, mengambil keputusan untuk terluka. Ya, nah, dikatakan lagi selain orang bodoh, dia bisa dibunuh. Waduh, ya kan? Alkitab menjelaskan lebih detail nih. Dibunuh apanya? Dibunuh kesehatannya. Yang tadi saya bilang, benar nggak? Cepat tua, cepat sakit, organnya sakit, cepat meninggal. Lalu dibunuh hubungannya dengan sesama. Orang malas sama nih orang. Ya, orang nggak suka deket-deket sama orang yang hatinya terluka karena dia nyerang. Karena hatinya pahit, yang keluar dari mulutnya tingkah lakunya juga pahit, nggak enak didengerin, nggak enak kalau deket-deket sama dia. Ya, lalu dibunuh apa? Dibunuh pelayanannya. Pelayanannya gitu-gitu aja, nggak bisa maksimal. Padahal Tuhan punya panggilan yang besar atas hidupnya. Ya, seperti terhalang, ada tudung dosanya, penghalang dosanya. Ya, yang selanjutnya adalah dibunuh pertumbuhan kerohaniannya. Nggak bisa bertumbuh. Sementara teman-temannya udah naik terus kerohaniannya, bertumbuh jadi dewasa, dia masih kanak-kanak. Ya, tadi saya bilang ada tudung dosanya. Nggak, dia mentok, nggak bisa naik ke atas. Ya, jadi saya mau bilang, tidak ada baiknya sama sekali kalau kamu menyimpan dendam, nggak mau mengampuni, benci sama seseorang. Ya, kamu malah rugi besar, rugi sendiri. Ya, mungkin orang lain yang nyakiti kamu, dia nggak kerasa apa-apa, dia nyantai-nyantai aja. Tapi kamu, wah, jungkir balik setengah mati, merasakan kesakitan itu. Saya mau bilang gini, siapa sih orang yang paling diuntungkan ketika dia melepaskan pengampunan? Ya, orang itu sendiri. Ya. Dan yang serem adalah, teman-teman, yang lebih buruk dari itu semua adalah, yang lebih buruk dari yang saya tadi sebutkan, yaitu apa? Dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya, kemungkinan besar dia nggak masuk surga, men. Kenapa? Karena Alkitab ngomong gini di Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Kalau Tuhan nggak mau mengampuni kita, jadi kita nggak bisa masuk surga. Kita masih bawa dosa kita loh. Dan surga itu tempat yang kudus dan mulia. Tidak boleh orang yang masih berdosa masuk ke sana. Ya. Jadi kita rugi sendiri. Ini mengerikan. Ini buruk keadaannya. Kalau kamu masih dendam, benci, sakit hati sama orang, ya, kamu rugi besar. Kamu harusnya bisa tertawa lepas, ya, hidup lebih bahagia, nggak ada belenggu. Kamu ini sedang dibelenggu. Terus ada orang bilang, enak loh nyimpen kesalahan orang lain itu, kayaknya gimana gitu. Bodoh itu Alkitab bilang. Nggak ada baiknya sama sekali, yang ada kerugian. Ya, mungkin kamu yang sudah bertahun-tahun mendendam, hatimu pahit, hatimu sakit. Ketika kamu mendengar video ini, saya berani bilang, gak pernah kebetulan. Tuhan pengen
punya rencana untuk kamu melepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ya. Saya pengen hidup kamu dipulihkan. Yuk. Woi. Hidup ini indah kok. Kalau kamu hidup dalam pengampunan. Hidup ini jauh lebih berwarna. Nikmat ketika kamu hidup dalam pengampunan. Amin. Ya. Mungkin juga gini teman-teman. Mungkin hidup kamu gak dipulihkan selama ini. Gak bisa dipulihkan. Ngalami penderitaan terus. Gak pernah berhasil mungkin. Sering sakit. Atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Masalah beruntun terus gak kelar-kelar. Ini saya mau kasih tahu. Ingat gak? Ketika Ayub disakiti oleh sahabat-sahabatnya, ya, lalu dia memberikan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Halo, ini ayatnya yang biar lebih jelas. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, perhatikan baik-baik, ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Jadi guys, saya pengen bilang gini, jangan-jangan hidup kamu gak pernah ngalami pemulihan karena kamu gak pernah melepaskan pengampunan. Ketika Ayub melepaskan pengampunan buat sahabat-sahabatnya yang menjahati dia, yang jahat sama dia, maka dikatakan maka Allah memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Allah memberkati 2 kali lipat dari berkat sebelumnya. Mendoakan sahabat-sahabatnya itu adalah mengucapkan berkat. Alkitab juga bilang apa? Berkatilah orang yang mengutuk kamu, betul? Ya. Mintalah berkat di Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, saya tantang kamu, kalau kamu dipulihkan, ini waktunya ambil keputusan besar dalam hidupmu. Melepaskan pengampunan. Mungkin kamu bilang dalam hatimu, aku mau sih kak, tapi aku gak mampu. Hari ini kamu akan menemukan jawabannya. Amin. Amin. Tapi saya pengen iming-iming kamu dulu, apa sih berkatnya ketika kamu mengampuni? Ya. Nah, di artikel yang tadi itu ada kelanjutannya. Jadi seperti ini. Namun saat kita gembira, senang, bersyukur, positive thinking, hidup dalam pengampunan, maka endorfin lah yang akan keluar. Hormon ini dapat menyehatkan kulit, wow, puji Tuhan, memperkuat daya tahan tubuh, ya, jadi gak gampang sakit ya, melawan penuaan, waduh, anti-aging nih, dan meningkatkan semangat dan kreativitas. Kalau kamu hidup positif, ya, lebih memilih bergembira, senang, berbahagia, bersyukur, positive thinking, kamu akan jauh lebih sehat, kamu akan jauh lebih bersemangat, berkreatif. Amin. Amin. Dan selanjutnya adalah, ya, kamu lebih sehat, lebih semangat, awet muda, lebih kreatif, lebih bahagia, lebih bisa dipakai Tuhan, lebih bertumbuh rohaninya, lebih disukai banyak orang, diberkati 2 kali lipat atau mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan yang lebih keren dari itu semua, kamu diampuni dosanya, kamu masuk surga. Amin. Amin. Nah, caranya gimana? Caranya gini, doakan orang-orang tadi yang jahat, seperti Ayub mendoakan sahabat-sahabat yang menyakiti dia. Tuhan berkati si A, ya, berkati usaha pekerjaannya, berkati sekolahnya, berkati masa depannya, berkati keuangannya, berkati apapun yang dikerjakan berhasil. Kau berkati dia, jangan dikutukin, ya. Mungkin akan kesel, bahkan bisa menitikkan air mata, saking jengkelnya, ya. Tapi kamu perlu mendoakan dia, memberkati dia seperti yang firman Tuhan katakan, seperti juga yang Ayub lakukan, seperti juga yang Yesus lakukan ini, teman-teman, ya. Ingat nggak ketika Yesus, maaf kata nih, udah telanjang, disiksa habis, dipaku di kayu salib dalam keadaan menderita yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa.
Tuhan Yesus berdoa, Bapa, ampuni mereka ya. Mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Tuhan Yesus mendoakan. Oh my God. Ini yang perlu kita ambil. Kita contoh, kita teladan dalam hidup kita. Terutama kamu yang sedang mengalami kepahitan dan sakit hati. Yuk, yang kedua, hanya 2 aja. Ya, yang kedua adalah bukan melupakan, bukan ignore, bukan menghindari. Ada orang bilang, udah nggak usah dipikirin, nanti juga lupa sendiri. Ya kalau kesalahan kecil-kecil mungkin bisa lupa ya. Tapi kalau kesalahan besar, memang bisa lupa. Hal-hal menyakitkan memang bisa lupa. Gak bisa bro, gak bisa sis. Betul? Jadi kuncinya bukan dilupakan. Tapi saya berani bilang kuncinya adalah malah diingat-ingat. Ingat-ingat kejadiannya. Ingat-ingat kelakuan menyakitkannya seperti apa. Semakin detail akan semakin bagus. Ingat-ingat. Terus imajinasikan, gambarkan. Ingat-ingat kembali waktu itu kejadian seperti apa. Semakin detail semakin bagus. Lalu setelah ingat semuanya, maka kamu dengan sadar ya bersedia menerima perlakuannya. Ya, dia nyakiti aku terima, gak apa-apa. Dan yang selanjutnya adalah aku melepaskan pengampunan. Aku mengampuni dia. Dan saya pengen, kalau kamu benar-benar pengen lepas dari sakit hati, dari belenggu iblis ini, ikuti cara saya. Jadi, kamu sebutin nama orang yang menyakiti kamu. Mungkin kamu pengen muntah, enak, nggak tahan. Mungkin kamu bisa manifestasi berteriak. Sebutkan si A. Kamu harus bilang, contohnya, saya Jimmy, mengampuni si A. Walaupun dia telah mempermalukan saya, dia telah nyakiti saya, seperti ini. Aku mengampuni dia, aku memberkati dia, aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Dengerin saya, lakukan itu berulang-ulang setiap hari, jangan bolong. Terus setiap hari. Mungkin bisa minggu, 2 minggu, 3 minggu. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan. Tergantung kasusnya. Tergantung sakit hatimu seperti apa. Dan dengerin baik, ketika itu sampai jebol, seperti ada yang runtuh di alam roh. Dengerin saya, belenggu kepahitan sakit itu sedang runtuh. Dan kamu merdeka. Ya, nanti kalau kamu ketemu orangnya kembali, kamu akan dengan mudah ketemu dengan senyum. Karena sudah gak ada luka di sini. Ya, lepaskan pengampunan. Aku, Jimmy, melepaskan pengampunan buat dia. Walaupun dia telah ini. Gak apa-apa, aku menerima. Aku mengampuni dia. Dengan kasih Kristus, aku mengampuni dia. Dan berkati, doakan dia dalam masa depannya, keuangannya, keluarganya, bisnisnya, apapun, studinya, dan lain-lain. Maka dengar baik, maka kamu akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Hatimu akan disembuhkan dari luka batin. Amin. Amin ya. Nah, saya pengen ada satu kisah yang serem, ya ekstrim, tapi saya mau bagi buat saudara. Ya, satu kali di Amerika ada seorang gadis yang lumpuh. Gadis ini cantik, tapi sayang dia lumpuh. Dia pengen banget bisa berjalan. Dan suatu hari dia mendengar bahwa di kotanya dia akan diadakan ibadah KKR kesembuhan ilahi yang dilayani oleh hamba Tuhan yang memiliki urapan kesembuhan yang sangat luar biasa. Singkat cerita, ketika hari H KKR itu dilangsungkan, gadis ini hadir di sana dengan kursi rodanya. Dan ketika altar call itu dilakukan, gadis ini maju ke depan berharap Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Saat itu banyak orang-orang mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Yang matanya buta melek di sana bisa melihat kembali, yang bisu tiba-tiba bisa berkata-kata kembali, bahkan orang di sebelahnya yang sedang lumpuh seperti dia bisa bangkit berdiri berjalan dan disembuhkan dari lumpuhnya. Tapi sayangnya dia tidak mengalami apa-apa. Dia tetap lumpuh. Padahal dia sudah berdoa sungguh-sungguh. Hamba Tuhan juga sudah menumpangkan tangan untuk kesembuhan.
tapi tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba pendeta yang memiliki urapan kesembuhan itu seperti mendengar suara Tuhan, dan dia bilang ke gadis ini, "Hai gadis, saya nggak kenal kamu, tapi ada pesan Tuhan buat kamu bahwa kamu harus mengampuni papa kamu." Dan ketika gadis ini mendengar mengampuni papanya, dia langsung berteriak, "Pak pendeta, sampai saya mati, saya tidak akan pernah mau mengampuni papa saya." Dia langsung nangis. Pak pendeta nggak kasihan, nggak iba, nggak lembek. Pak pendeta cuma ngomong gini, "Kalau kamu nggak mau mengampuni papa kamu sampai mati, ya sampai mati juga kamu tidak akan pernah sembuh dari lumpuh kamu ini." Langsung ditinggal pergi. Anak ini meraung-raung, dia menangis karena dia pengen sembuh. Lalu apa yang terjadi? Di sana ada konselor seorang ibu yang menenangkan, yang mengarahkan, yang ngajak ngobrol. Dan tiba-tiba anak ini mengaku, "Ibu nggak tahu papa saya itu jahat, bahkan lebih rendah dari manusia, bahkan lebih rendah dari binatang." Kenapa? Papa saya seorang pemabok. Hampir setiap hari dia mabok. Dan ibu tahu, saya sudah berulang-ulang diperkosa oleh ayah kandung saya itu. Makanya ada kepahitan dalam hati saya. Harusnya papa itu melindungi, tapi ini malah memperkosa berulang-ulang. Setelah dikonseling dan oleh kemurahan dan kekuatan Tuhan, akhirnya anak gadis ini mengambil keputusan yang sangat besar. Dan dia berkata, dia berteriak dengan kesakitan, dengan kesulitan yang luar biasa. Dia berkata, "Aku mau mengampuni papaku yang telah memperkosa aku berulang-ulang. Aku mengampuni dia." Sambil nangis sama teriak, "Aku mengampuni dia walaupun dia memperkosa saya berulang-ulang." Lalu dia minta izin pulang ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, papanya sedang nonton TV di sofa. Dan dia berkata, "Papa, saya mau bicara sama papa." Dan papa itu matikan televisi. Papa itu bilang, "Ada apa nak?" Anak itu berkata, "Pak, dengerin saya baik-baik. Meskipun papa telah memperkosa saya, hari ini saya mengampuni papa. Saya mengampuni papa. Dan saya mengasihi papa." Ketika papanya mendengar itu, tiba-tiba papanya tubuhnya bergetar. Dan dia pukulin dirinya sendiri. Dan sambil berkata, "Anakku, aku ini lebih rendah dari binatang. Tapi kamu mau mengampuni ya papa. Dan kamu mau mengasihi papa." Dan akhirnya papanya juga minta maaf, minta ampun. Dan hubungan mereka dipulihkan. Dan yang ajaib adalah tanpa sadar, tiba-tiba anak gadis ini tiba-tiba seperti merasa dia sudah berdiri dan sudah berjalan. Dan ternyata dia sudah disembuhkan dari lumpuhnya. Mujizat terjadi dari yang lumpuh ketika dia mengampuni, dia bisa jalan kembali. Saya mau bilang apa teman-teman, guys semua di tempat ini, yang sedang menonton ini, ayo lepaskan pengampunan. Maka pemulihan akan datang kepada hidupmu. Yuk, tinggalkan ya keadaan surammu hari ini. Ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Amin. Saya mau berdoa bagi kamu yang hari ini hatimu sedang terluka, hatimu sedang pahit, hatimu sedang sakit, hatimu sedang dendam, ada amarah yang luar biasa kepada seseorang yang telah nyakiti kamu, yang mungkin mempermalukan kamu, yang merugikan kamu luar biasa. Aku mau berdoa. Yuk berdoa, tumpangkan tanganmu di dada kamu, itu tanda di hati kamu. Yuk. Bapa di sorga, Bapa di sorga, Bapa di sorga yang baik, yang kami undang dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang hatinya dalam keadaan yang pahit ya Tuhan, yang hatinya dalam keadaan yang sakit ya Tuhan, ada luka hati yang begitu dalam, ada kekecewaan, kemarahan, kebencian, pengen balas dendamnya, tidak rela untuk mengampuni. Oh Tuhan, aku bawa hati mereka di hadapan-Mu. Jamah mereka. Lepaskan mereka Tuhan dari belenggu sakit hati ini Tuhan.
pulihkan hidup mereka. Roh Kudus, bantu mereka untuk melepaskan pengampunan, untuk mereka berani mengambil keputusan yang besar untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakitinya ya Tuhan, dan mereka boleh dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih, dalam beberapa hari ke depan Engkau dampingi mereka ya Roh Kudus, untuk mereka buat pengakuan terucap dari mulut mereka ya, untuk melepaskan pengampunan pada orang-orang, menyebut namanya yang telah menyakiti mereka ya Tuhan. Kau bantu sehingga mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau sedang bekerja saat ini buat setiap mereka, dan mereka akan mengalami pemulihan, kesembuhan hati yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sayangilah umat-Mu ya Tuhan, biar mereka dipulihkan, mengalami hidup yang jauh lebih bahagia, lebih sehat, lebih baik, lebih bertumbuh, lebih produktif ya Tuhan, lebih bersemangat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saya berharap, saya berdoa kamu mengalami pemulihan dari Tuhan. Hatimu sembuh, hatimu gak luka lagi, hatimu pulih. Amin. Tuhan berkati ya.